Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Erzamia, berikut catatan redaksi, aksi kriminal marak di tengah masa pandemi corona. Baru saja bebas dari penjara dalam program asimilasi pencegahan virus corona, Ardiansyah alias Ardi, warga Kelurahan Palmerah kembali mencuri. Pelaku telah berhasil membobol 4 rumah dan menggondol uang jutaan rupiah. Bukannya jerah, Ardiansyah alias Ardi, warga RT 12 Kelurahan Palmerah, Kota Jambi, kembali harus berurusan kasus hukum. Pemuda berusia 31 tahun ini ditangkap kepolisian Polsek Cilutung, Kota Jambi. Padahal pelaku baru 10 hari keluar penjara setelah mendapatkan asimilasi dari lapas kelas 2A Jambi. Kapolsek Cilutung Ibda Dian Purnomo mengatakan pelaku ditangkap setelah melakukan aksi pencurian pada Senin 13 April 2020. Pelaku membobol rumah milik Siti Aminah, warga Lorong Teladan Kelurahan Payo Lebar. Modus pelaku masuk ke rumah saat rumah dalam keadaan kosong. Pelaku masuk dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan tiang. Pelaku berhasil mengambil uang Rp350.000. Dalam penyelidikan diketahui pelaku sudah beraksi di 4 rumah berbeda. Kini pelaku terancam hukuman penjara lebih berat. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara, serta harus menebus kembali hukuman penjara atas kasus sebelumnya. Kasus keempat adalah LPB 41, dilaporkan tanggal 16 April jam 8, pelapor atas nama SA, kasus pencurian. Jadi kronologis pada hari Senin tanggal 13 April pukul setengah 9 malam, pelapor bersama suaminya meninggalkan rumah, ditinggal mau ke tempat keluarga. Setelah itu saat pulang ke rumah mendapati pintu depan rumah sudah terbuka, kunci sudah rusak, dan dicek ke dalam rumah bagian dalam kamar sudah berantakan. Ditemukan 1 unit HP tab merek Advan warna silver yang berada dalam kamar hilang. Tersangka yang kami amankan inisial A, laki-laki umur 31 tahun. Jadi modusnya pelaku masuk ke rumah pada saat rumah dalam keadaan kosong dengan cara merusak gembok pintu besi yang dirantai menggunakan tang. Barang bukti yang kami amankan ada 1 buah tang warna hijau, 1 buah obeng berwarna hijau, dan 1 buah sarung atau pelindung tab warna hijau. Atas kejadian, pelapor mengalami kerugian ditafsirkan lebih kurang 3,5 juta. 350.000. Oke. Jadi terkait pelaku ini kita sangkakan pasal 363 juga dengan ancaman 7 tahun penjara paling lama. Dan pelaku ini merupakan ex warga binaan lapas yang mendapat asimilasi. Jadi baru keluar tanggal berapa kamu? 3 April ya. Tanggal 3 April. Tanggal 3 April keluar, dia melakukan tindak pidana lagi. Baru 10 hari dibebaskan penjara karena pandemi virus corona. Seorang pemuda asal Tranaipura kembali mencuri. Pelaku tertangkap tangan tengah mencuri karpet milik warga.
Pemuda tersebut bernama Juan Hamsari Satija, warga Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Pemuda tangguh ini baru bebas dari lapas kelas 2A Jambi pada tanggal 2 April karena program asimilasi. Pelaku tersebut kembali melakukan aksi kriminalitas 10 hari pasca bebas dengan mencuri. Pelaku tertangkap tangan mencuri sebuah karpet milik salah seorang warga di Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanaipura. Kanit Reskrim Polsek Telanaipura Ibda Hengki Lesmana mengatakan, tersangka melakukan aksi pencurian seorang diri. Tersangka nekat memanjat pagar rumah milik korban pada pukul 5 pagi. Korban yang memergoki aksi pelaku langsung berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar. Kini pelaku kembali mendekam di ruang tahanan Polsek Telanaipura. Pelaku dipastikan akan mendapatkan hukuman tambahan dari aksinya kembali mencuri. Pelaku akan diserahkan ke lapas 2A Jambi. Di hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 5 subuh, yang mana piket Reskrim dan piket patroli sedang melaksanakan mobile keliling di wilayah hukum Telanaipura. Yang pada saat itu bersamaan dengan monitor tersebut ditemukan sekelompok warga yang sedang berkumpul di RT 16 di Jalan KS Tubun, Simpang 4 Sipin. Begitu patroli dan anggota patroli melihat ada kerumunan, mendekatilah. Ternyata adanya pelaku yang ingin mencuri, tapi keduluan terpergok sama warga yang sedang melakukan roda. Jadi bersama masyarakat atau warga setempat mengamankan pelaku tersebut di dalam rumah korban di RT 16. Ada berapa orang yang diamankan? Untuk pelaku diamankan 1 orang. Inisialnya Pak? Inisial J. Untuk pelaku sendiri ini rencana melakukan aksi pencurian apa? Untuk pelaku dari hasil keterangan dia mengakui mau mengambil 1 lembar hambal yang lumayan besar. Begitu dia mau mengambil, karena udah terpergok duluan sama warga setempat pas pada saat melintas dengan piket Reskrim juga dengan anggota piket patroli Polsek. Untuk ini tersangka sendiri residivis? Untuk tersangka memang residivis, baru lepas di tanggal 2 April 2020 kemarin di lapas kelas 2A dengan perkara yang sama, yang mana awalnya dia perkara bongkar rumah dan telah menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan. Kapan dia dibebaskan kemarin Pak? Yang dibebaskan dia mengakui karena ada terdapatnya asimilasi sesuai program pemerintah kemarin, karena seluruh lapas yang di Indonesia 2/3 tahanannya dibebaskan dengan program asimilasi. Baru saja dibebaskan dari lapas kelas 2 Jambi, Ilham, warga Danau Sipin, kembali diamankan petugas kepolisian. Pelaku diamankan setelah mencuri cincin emas dan handphone di sebuah rumah kos. Beginilah detik-detik aksi pencurian emas yang dilakukan pria bernama Ilham Mustaqim alias Meringgit, warga Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin. Aksi pencurian terlihat melalui CCTV yang terpasang di sebuah kos di Kecamatan Danau Sipin.
Pelaku terlihat secara perlahan mengintai beberapa kamar kos. Pelaku kemudian mengambil beberapa cincin emas dan handphone milik penghuni kos. Berdasarkan rekaman CCTV, Polsek Lanai-Pura akhirnya berhasil mengembangkan perkara dan langsung mengamankan pelaku saat tengah bersembunyi di rumahnya. Dari pemeriksaan, ternyata pelaku baru saja dibebaskan dari dalam lapas kelas 2A Jambi terkait program asimilasi untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun bukannya bertobat, pelaku malah nekat kembali melakukan aksi pencurian serupa. Kita mengamankan tersangka dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan inisial IM, yang mana yang bersangkutan adalah napi yang baru saja mendapat program asimilasi dari Kumham, namun seminggu kemudian kembali melakukan pencurian dengan pemberatan. TKP-nya di mana? TKP-nya di seputaran Kelurahan Murni, Lorong Kamboja, yaitu di sebuah tempat kos perempuan. Jadi yang bersangkutan masuk ke kamar kos tersebut kemudian mengambil barang-barang milik korban, dan ini terpantau dari CCTV tempat kos itu yang kemudian kita dalami, kita selusuri hingga kemudian kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Selain mengamankan pelaku, petugas kepolisian turut mengamankan beberapa barang bukti dari tangan pelaku, yakni satu buah cincin emas ukuran 4,1 gram, satu unit handphone, dan beberapa barang bukti lainnya. Polres Bungo meringkus 2 orang residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang baru keluar dari penjara. Kedua pelaku tersebut sudah melakukan 4 kali penjamretan di lokasi berbeda di Kabupaten Bungo. Informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi. Dua penjamret ulung ini terpaksa berhenti menjalankan aksi kejahatan. Pasalnya Polres Bungo melalui tim Jatantras berhasil meringkus kedua pelaku tersebut. Keduanya berinisial MT dan ZS yang masing-masing masih berusia 18 tahun. Tersangka MT merupakan warga Taman Agung Kecamatan Batin 3 Kabupaten Bungo, sedangkan ZS warga Pal 2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Kapolres Bungo AKBP Tri Saksono Puspo Aji mengatakan kedua tersangka merupakan residivis yang baru keluar penjara sekitar 3 bulan lalu. Aksi kejahatan tersangka tidak dilakukan dengan modal sendiri. Pelaku melancarkan aksi penjamretan dengan meminjam motor temannya. Dikatakan Kapolres, pelaku melancarkan aksinya dengan cara menarik tas hingga mengakibatkan korban terluka karena terjatuh. Keempat korban tersebut merupakan wanita yang merupakan pekerja swasta dan guru. Akibat perbuatan pelaku, korban ada yang terjatuh dengan mulut terluka, bahkan ada korban lainnya yang mengalami patah tangan. Dikatakan Kapolres pada tahun 2019, ada 3 lokasi yang sudah menjadi tempat aksi jamret, yakni di Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Batin 2 Badeko, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, dan di samping SD Al-Akhyar, Kecamatan Rimbo Tengah. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa tas korban, jaket pelaku, flash disk milik korban, dan 2 sepeda motor yang digunakan pelaku, serta uang 1,3 juta rupiah di dalam tas. Disampaikan Kapolres, tersangka MT telah menjamret sebanyak 3 kali dan berperan sebagai penjamret atau penarik tas korban, sementara ZS sebagai pengendara dan sudah 2 kali menjalankan aksinya. Pelaku mengaku hasil jamret digunakan untuk bersenang-senang dan membeli narkotika jenis sabu. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP, pasal 1 dan ayat 2 dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Kekerasan atau jamret yang terjadi kemarin hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020
pukul 12.30 yang terjadi di depan SMP 3. Ya, kemudian untuk korban atas nama R, S, T, dan K, ini ada 4 TKP yang dilakukan oleh TSK kita, ya, atas nama Z, kemudian atas nama MT, ya. Untuk modus operandinya, kedua tersangka ini menggunakan sepeda motor Honda Beat, ya, seperti yang di sebelah kita. Kemudian mengikuti korban, ya, sampainya di belakang korban, kemudian melakukan aksinya, menarik tas korban, sehingga korban R ini sampai terjatuh dan mulutnya sampai terluka. Kemudian ada salah satu korban juga, tangannya juga patah. Nah, ini alhamdulillah bisa diungkap oleh rekan-rekan jajaran Satreskrim Jatengras. Dalam waktu beberapa hari ini kita sudah melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka. Dan untuk barang bukti yang kita temukan, ya, ada tas yang milik korban, kemudian jaket yang digunakan oleh pelaku, kemudian flash disk. Nah, ini sepeda motor ada 2, kemudian ada uang 1.300.000